Hai sahabat Cicitel, halo juga kalian yang baru mampir. Aku doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena pada kali ini kita bakal melanjutkan alur cerita Legacy Season 4 yang dirilis pada tahun 2022. Bagi kalian yang baru menemukan video ini, aku saranin buat nonton dulu alur cerita sebelumnya. Semua linknya ada di kolom komentar dan deskripsi ya. Tiba-tiba Cleo yang kembali ke alam nyata mengabarkan kalau seseorang sudah meninggal. Lalu bagaimanakah selanjutnya? Apakah memang bakal terjadi pertempuran antara Ken dengan warga di sekolah Salvatore? Lalu bagaimanakah kisah cinta dari mereka masing-masing? Apakah Landon bakal benar-benar terjebak menjadi ferryman selamanya? Bagaimanakah nasib mereka semua? Hope, Landon, MG, Lizzie, Josie, Caleb, Cleo, Alaric, dan yang lainnya. Kita langsung masuk ke ceritanya, simak videonya sampai habis ya. Episode kali ini berawal dengan dipelukkannya Jennifer yang disuruh oleh ayahnya untuk menempa sebuah senjata, yaitu senjata yang dirancang khusus untuk membunuh Tribrid. Ken juga mengancam Jennifer untuk tidak lagi pernah mengkhianatinya. Tiba-tiba datanglah Hope di belakang sana dan itu memancing kemarahan Ken. Ditambah lagi Hope juga menantang Ken untuk duel 1 lawan 1. Ken menerima tantangan tersebut, namun dia tidak ingin menunggu lama dan dia pun menggunakan senjata yang baru siap ini untuk membunuh Hope, namun ternyata gagal. Ternyata yang datang ke sini itu hanyalah proyeksi astral Hope saja. Hope yang asli sekarang sedang berada di sekolah Salvatore. Dan Ken sudah menerima tantangan dari mereka. Nantinya mereka bakal menunggu kedatangan Ken untuk melakukan pertarungan di sini. Sementara itu, murid-murid di sekolah ini dalam keadaan berduka karena mereka kehilangan salah seorang teman dan juga ujung tombak sekolah mereka, yaitu Caleb. Semuanya terluka, lebih-lebih lagi Cleo. Dia yang dalam keadaan benar-benar shock, dia sedang mempersiapkan barang-barangnya dan ingin meninggalkan sekolah ini untuk mencari tahu di mana sisa para dewa yang lainnya yang berkemungkinan bisa bangkit dan dia ingin menghentikan hal tersebut. Dia juga ingin membalaskan dendamnya kepada Ken yang sudah membunuh kekasihnya, namun walau bagaimanapun Alaric mencegahnya, itu tidak menghentikan Cleo untuk melanjutkan niatnya. Sementara itu, Hope sekarang ini sedang dibantu oleh Ben. Ben yang kita tahu merupakan setengah dewa, dia adalah salah satu putra Ken. Ben yang sekarang sudah berada di pihak mereka, dia pun membantu Hope untuk memilih senjata yang nantinya bisa digunakan Hope untuk melawan Ken. Di sisi yang lain, Lizzie sekarang sedang melatih kemampuannya yang nantinya bakal digunakan ketika dia berhadapan langsung dengan Ken, karena Lizzie sudah terpilih menjadi seseorang yang nantinya bakal mematik peledak. Dia juga dibantu oleh MG. Dan di tempat yang lain, Hope dan Alaric juga sedang mempersiapkan sebelum mereka nantinya bakal melakukan peperangan. Strategi mereka adalah Lizzie nantinya bakal membuat Ken lemah, dan saat itulah nantinya mereka bakal berusaha untuk membunuh Ken bersama-sama. Tiba-tiba suasana berubah, langit tiba-tiba gelap, dan cuaca tidak lagi secerah seperti tadi. Mereka sudah mempersiapkan semuanya, termasuk Finch dan Ben bersama murid-murid yang lainnya yang berada di dalam hutan di luar sana. Mereka memang sudah mempersiapkan strategi, namun mereka juga harus bersiap dengan kemungkinan terburuk. Dan nantinya jika alpha mereka yaitu Jed dalam keadaan sekarat atau dalam keadaan sudah tidak lagi bisa tertolong, seluruh kawanan harus tetap dengan rencana, dan itu bakal membuat Finch menjadi pemimpin mereka. Di sisi dimana Hope sekarang ini sedang berdiri, lalu tiba-tiba muncullah kedatangan seseorang. Ternyata itu adalah Aurora. Aurora yang sebelumnya sudah mereka kira berubah seperti layaknya Lizzie karena mereka sebelumnya sudah pernah satu komplotan, namun ternyata Aurora lebih memilih untuk berada di sisi Ken. Dan karena dia sudah berada di pihak Ken, Aurora ingin melawan Hope 1 lawan 1 sesuai dengan keinginannya dari awal, yaitu untuk membunuh Hope dan juga membalaskan dendamnya di masa lalu. Hope lalu bertanya-tanya mengapa bukan Ken yang muncul untuk melawannya 1 lawan 1. Ternyata Ken dan Aurora sudah mengetahui siasat Hope dan teman-temannya kalau mereka sudah memasang jebakan dan juga mempersiapkan pasukan. Untuk itulah yang datang pertama kali ke sini adalah Aurora dengan menggunakan senjata yang sebelumnya sudah ditempa oleh Jennifer untuk membunuh Hope. Hal yang menyakitkan lainnya, teman-teman Hope yang berada di dalam hutan sana sudah dalam keadaan lemah karena diserang oleh Ken.
Ben terkejut melihat Finch dan seluruh kawanan werewolf dalam keadaan transisi. Mereka mungkin sudah berada di bawah pengaruh dari Ken, yang membuat mereka semua tidak terkendali dan bakal berubah menjadi sosok serigala. Finch bersikeras agar Ben pergi menyelamatkan diri. Hal ini juga sudah diketahui oleh MJ, Lizzie, dan Alaric, dan ini menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi mereka, karena kalau seandainya para werewolves berubah menjadi serigala, mereka bakal tidak terkendali dan bisa memangsa para vampir. Dan mereka bertiga ini lalu membuat siasat untuk membawa dan menggiring para werewolves menuju terowongan di bawah tanah sekolah mereka. Namun siapakah yang bakal menjadi umpan? Walaupun terjadi perdebatan di antara mereka, MJ pun mengajukan dirinya untuk menjadi umpan, menggiring para pasukan. Sementara itu, Alaric dan Lizzie bakal menyelamatkan diri. Dan nantinya juga Lizzie bakal menjadi lawan Ken untuk melemahkannya. Tiba-tiba muncullah seekor serigala yang bakal menyerang mereka. Jadi kalau seandainya ada werewolf yang sudah berubah menjadi serigala, biasanya dia tidak bisa mengendalikan dirinya ya. Alaric lalu menyuruh MJ dan Lizzie untuk menyelamatkan diri, sementara Alaric menghadapi serigala ini. Sementara itu, di dunia limbo, Landon yang sebelumnya sudah mengantarkan Ted alias Necromancer menuju kedamaian, jadi Landon selain berprofesi sebagai ferryman alias Charon, tiba-tiba Landon malah dikejutkan dengan kedatangan Caleb, yang kita tahu kalau Caleb sudah mati. Sementara itu, Cleo yang sekarang ini berada di ruang kerjanya Jennifer, Cleo lalu menemukan brankas di mana diletakkannya sarkofagus yang masih berisikan para dewa. Tiba-tiba Cleo malah dikejutkan dengan suara seseorang, ternyata itu adalah Jennifer dalam keadaan tangannya yang terikat. Ternyata Ken juga kembali mengkhianati putrinya ini. Namun ada hal yang mengejutkan di antara mereka berdua ini. Awalnya Jennifer mengira kedatangan Cleo ingin menyelamatkannya, namun Jennifer pun menyadari kalau Cleo datang ke sini untuk membunuh seluruh keluarga Jennifer, dan itu membuat Jennifer bertanya-tanya. Sekarang ini sedang terjadi pertarungan sengit antara Hope dan Aurora, di mana Hope sedang berusaha untuk menghancurkan senjata yang dipergunakan oleh Aurora, namun ternyata itu gagal. Jadi ketika mereka melawan para dewa, maka kekuatan sihir tidak akan berlaku. Begitupun dengan senjata-senjata yang ditempa oleh dewa, yang dibuat oleh Ken dan Jennifer, maka senjata itu tidak bisa dihancurkan oleh orang biasa, meskipun itu menggunakan kekuatan sihir. Kembali terjadi pertarungan yang sangat hebat di antara mereka berdua, dan senjata itu sempat menggores Hope, dan itu membuat Hope mulai melemah. Hope yang memang ditakdirkan menjadi Tri-Breed yang tidak akan pernah mati, akankah Hope pada akhirnya juga bisa mati diserang oleh Aurora? Keadaan yang terjadi di Mystic Falls dalam radar cuaca dan juga sampai di televisi dalam berita, yang diketahui itu hanyalah sejenis keadaan cuaca atau kejadian alam saja. Walaupun itu sebenarnya adalah aktivitas dari ilmu sihir dan juga para dewa, dan itu sebenarnya tidak diketahui oleh orang-orang di luar sana, namun Ethan yang menonton televisi, dia mengetahui ada hal yang salah yang sedang terjadi di sekolahnya. Maya meyakinkan Ethan apapun yang terjadi di sekolah itu bukan lagi menjadi urusan Ethan, ya walaupun Ethan ingin membantu teman-temannya yang berada di sana. Maya kembali meyakinkan kalau Ethan tidak lagi boleh menggunakan kekuatannya karena itu bakal beresiko kematian. Hope yang sudah benar-benar dalam keadaan yang mulai melemah karena reaksi dari senjata yang tadinya sempat tergores ke tubuhnya, dan juga dendam yang selama ini berada di dalam perasaan Aurora terhadap Michelson, yaitu keluarganya Hope, dan juga dulu Aurora ini pernah sangat membenci ayah Hope. Namun ternyata Hope hanya berakting saja, dia pun berhasil menangkis serangan Aurora dan membalikkan keadaan. Ben yang berusaha menyelamatkan diri ketika para werewolves berubah menjadi serigala, tiba-tiba dia bertemu dengan Alaric. Ben yang kita tahu dia juga merupakan keturunan dewa, namun ternyata dia tidak lagi memiliki kekuatan, yaitu juga berkat ulah ayahnya, sehingga Ben saat sekarang ini hanyalah manusia biasa, dirinya tidak lagi memulihkan lukanya seperti sedia kala. Dan yang membuat Ben terkejut melihat seseorang yang tadinya sudah diserang oleh Alaric, yaitu wujud dari serigala, ternyata itu aslinya adalah Jed. Alaric tidak bermaksud untuk membunuh Jed, karena sebelumnya mereka bertemu dengan serigala yang ingin menyerang MJ dan Lizzie. Walaupun Alaric tidak bermaksud demikian, dia meminta maaf, namun tetap kematian Jed di sini membuat Ben benar-benar terluka.
Jennifer memang sempat marah karena Cleo ingin membunuh keluarganya Jennifer. Namun atas pembicaraan mereka berdua ini terkuaklah kalau ternyata Cleo ini merupakan seorang Fury dan itu juga diketahui dari ayahnya Jennifer. Yang diketahui tentang Fury adalah makhluk yang bisa mendeteksi apa yang bakal terjadi di masa depan dan juga bisa mengubahnya. Dan juga Cleo memiliki kekuatan membaca pikiran para dewa. Jennifer lalu mengizinkan Cleo untuk membaca apa yang berada di dalam pikirannya dan juga mendeteksi apa yang bakal terjadi selanjutnya. Karena menurut informasi dari Jennifer, para dewa itu berbagi satu pikiran yang sama. Bisa saja nantinya Cleo mengetahui apa siasat Ken selanjutnya. Setelah sebelumnya MJ menjadi umpan para werewolves dan Lizzie mengamankan seluruh pintu keluar dari terowongan bawah tanah dan juga meletakkan mantra penghalang, Lizzie lalu membuka satu-satunya pintu yang bisa membuat MJ keluar dari lorong bawah tanah. Namun ternyata MJ dalam keadaan lemah. MJ sudah diserang dan dalam keadaan sekarat. MJ menyuruh Lizzie untuk meninggalkan tempat ini, namun Lizzie menolak hal itu. Lizzie memilih untuk menyelamatkan MJ dengan kekuatannya. Lizzie menghisap racun yang sekiranya bakal membuat MJ mati, namun itu gagal. Ternyata kegagalan dari sihir Lizzie ini akibat ulahnya dewa. Jadi kalau dewa sudah ambil andil mengeluarkan kekuatannya dalam melakukan penyerangan, maka lawannya ini tidak lagi bisa menggunakan kekuatan sihir untuk mencegah yang terjadi. Lizzie tidak lagi bisa menyelamatkan MJ dan MJ pun mati tepat di hadapannya. Kita beralih kepada Hope yang hendak membalaskan amarahnya. Ketika dia hendak membunuh Aurora, akhirnya dia mengurungkan niatnya. Hope masih meyakini kalau Aurora itu memiliki sisi baik. Seperti dirinya sendiri memiliki dua sisi, yang mana kini Hope memenangkan sisi baik di dalam dirinya. Dan Hope juga meyakini hal itu pada diri Aurora. Aurora yang mulai tergerak dan lembut hatinya, dia merasa dirinya diberikan kesempatan kedua. Lalu tiba-tiba datanglah Ken ke hadapan mereka. Ketika Ken merasa kalau Aurora mulai berada di pihak yang meragukan, Aurora lalu malah berbalik kepada Ken dan mengatakan kalau yang sebelumnya itu hanyalah acting saja. Aurora tetap berada di pihak Ken. Itu membuat Hope terkejut mengingat sebelumnya dia sudah memberi kesempatan hidup kepada Aurora. Maka selanjutnya dimulailah pertarungan antara Hope dan Ken. Caleb yang sekarang ini berada di limbo. Dia sekarang juga sudah mengetahui kalau Landon merupakan ferryman dan juga menjaga limbo ini membawa para jiwa menuju kedamaian. Walaupun dengan menyelamatkan Caleb, nantinya Landon juga bakal membayar semuanya, mengorbankan jiwanya untuk tetap berada di sini. Landon pun meyakinkan Caleb kalau teman-teman mereka di dunia nyata sana membutuhkan Caleb sebagai seorang naga. Tiba-tiba mereka malah dikejutkan dengan kedatangan tamu-tamu lainnya, yaitu jiwa-jiwa yang sudah mati. Ternyata itu adalah Jad dan MJ. Pertarungan demi pertarungan, perkelahian ini terjadi antara Hope dan Ken. Walaupun Hope tumbang, begitupun Ken sebaliknya. Kita juga bisa melihat dari ekspresinya Aurora kalau dia juga terlihat cemas dengan keadaan Hope yang mulai melemah. Entah mungkin Aurora mulai menyesal atau karena tadi dia diberikan kehidupan kedua oleh Hope. Detik-detik terakhir ketika Ken hendak menusukkan Hope dengan senjata yang bisa membunuh Tri-Break ini, namun ternyata posisi tersebut direbut oleh Aurora, dan Aurora lah yang ditusuk oleh Ken. Ken terkejut, Aurora mengorbankan jiwanya. Dengan segera, Hope pun membawa Aurora ke gubuk di dekat sekolah mereka. Aurora benar-benar dalam keadaan lemah, dan Hope yang ingin membantu untuk menyelamatkan Aurora dengan darah Tri-Breed, namun hal itu tidak bisa dilakukan, karena tindakan dewa tidak bakal bisa ditangkis dengan sihir apapun. Lalu terjadilah pembicaraan dari hati ke hati di antara mereka tentang dendam masa lalu Aurora terhadap keluarga Hope dan juga ayah Hope, dan juga fakta sebenarnya kalau Aurora dulunya mencintai ayah Hope, yaitu Klaus Mikaelson. Ayah Hope yang dulunya sudah melakukan banyaknya kejahatan, dia sudah berubah demi putrinya ini. Dan Hope merupakan bagian terbaik dalam hidup Klaus. Aurora berpesan kepada Hope untuk mengalahkan Ken, dan Aurora pun pada akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Ken yang saat sekarang ini berada seorang diri ketika Hope tadinya kabur menyelamatkan Aurora, tiba-tiba Ken didatangi oleh Ben dan Alaric. Ken merasa menyesal kenapa dari awal dia tidak membunuh Ben saja. Walaupun Ben ini adalah putranya, ternyata Ben malah berada di pihaknya Alaric. Ken membunuh Ben namun ternyata malah ditangkis oleh tubuhnya Alaric, dan itu membuat dirinya juga sekarat. Lizzie memulai menyerap kekuatan Ken dan juga dengan bahan-bahan elemen yang sebelumnya mereka gunakan untuk melemahkan kekuatan dewa. Perlahan tapi pasti mulailah Ken terlihat lemah.
Ketika kekuatan Ken benar-benar sudah diserap seluruhnya oleh Lizzie, maka ledakan tak terhindarkan bakal terjadi dan kemungkinan itu bakal merenggut nyawa Lizzie. Lalu tiba-tiba datanglah Ethan dengan kekuatannya yang bisa berpindah. Disinilah Ethan ingin menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan Lizzie, karena dia juga teringat dengan janjinya sebelumnya dengan MG. Apapun yang terjadi, mereka tidak bakal membiarkan Lizzie mati. Akhirnya Ethan berhasil menyelamatkan Lizzie pergi dari tempat tersebut, dan ketika Lizzie melepaskan tangannya Ken, dan terjadilah ledakan yang amat sangat hebat. Lizzie sampai di tempat ini di mana Ben sudah menyelamatkan Alaric. Lizzie berhasil melewati itu semua dan tidak membuat dirinya mati ketika dia melihat di sekitarnya di mana Ethan. Ternyata yang sampai di sini hanyalah pakaian Ethan saja dan juga debu-debu dari serpihan ledakan tadi, yang berkemungkinan tubuh Ethan tidak berpindah ke sini melainkan dia berada di ledakan tadi dan membuat Ethan mati selamanya. Dan yang mengejutkannya, ternyata Ken tidak benar-benar mati bersama ledakan tubuhnya sendiri, melainkan dia masih selamat walaupun dalam keadaan terlihat seperti zombie. Lizzie mungkin tidak akan lagi bisa menghadapi Ken, lalu tiba-tiba datanglah Hope yang menjadi lawan seimbang Ken. Hope juga tidak bisa dibiarkan begitu saja melawan Ken, lalu Lizzie pun mengirimkan kekuatannya agar Hope nantinya bisa melawan Ken. Namun Hope tidaklah berdiri sendiri, dia memiliki Lizzie di sampingnya. Dan hal yang mengejutkan lainnya, ternyata yang berdiri di sini tidak hanya Hope dan Lizzie, keluarlah MG, Caleb, dan Jed. Mereka semua sudah kembali dari limbo berkat Landon. Walaupun hal ini mengejutkan Lizzie dan Hope, Caleb mengeluarkan kekuatan api naganya, namun itu tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap Ken. Lalu dengan kecepatannya, Lizzie ternyata sudah berada di belakang sana dan mengambil kembali kekuatan Ken. Ken yang dalam keadaan lemah, lalu senjata yang berada di tangannya itu berusaha direbut oleh MG, Caleb, dan Jed. Namun itu malah membuat mereka semua terlempar. Sampailah akhirnya kembali Ken dan Hope 1 lawan 1, dan ketika Ken melemparkan tombak itu, namun ternyata tombak itu tidak bisa menghunus Hope. Ada seseorang yang sudah menghalanginya, ternyata itu adalah Cleo. Cleo yang mengalihkan perhatian Ken, lalu ternyata Hope sudah berada di belakang sana dan menendang Ken sampai akhirnya dia terlempar, menghunus tubuhnya sendiri ke tombak yang sekarang sedang dipegang oleh Cleo. Dan di detik ini, Ken benar-benar mati dan menghilang. Seiring menghilangnya kekuatan dewa, kegelapan sebelumnya sekarang sudah menghilang dan kembali ke dalam kehidupan yang cerah. Semuanya kembali seperti sedia kala. MG kembali bertemu dengan gadis yang dia cintai. Begitupun Caleb yang kembali bertemu dengan Cleo. Kekuatan persahabatan di antara mereka benar-benar memberikan kekuatan yang lebih-lebih. Akhirnya mereka memenangkan pertarungan ini. Jennifer juga sudah terbebas dari kutukan. Alaric dan para murid di sekolah Salvatore yang dalam keadaan terluka juga diobati. Alaric juga meminta maaf atas kematian Jed. Ternyata mereka berdua ini belum menyadari ternyata kalau Jed itu sudah kembali bangkit. Jed juga meminta maaf karena sebelumnya dia berubah menjadi serigala. Kekuatannya yang tak terkendali membuat dirinya hendak menyerang MG dan Lizzie. MG juga berduka atas kematian sahabatnya yaitu Ethan yang sudah berandil penting dalam membantu mereka memenangkan peperangan ini. Sementara itu Aurora yang sudah mati, dia sekarang berada di atas rakit di danau di dekat sekolah mereka. Dan dengan kekuatan mereka berdua, lalu mereka mengeluarkan sihir api. Hope dan Lizzie memberikan penghormatan terakhir kepada sahabat mereka ini. Kita kembali ke limbo. Landon yang melayani jiwa-jiwa yang hilang, dia dikejutkan dengan kedatangan jiwa yang baru. Ternyata itu adalah Ethan. Dan kita bakal melanjutkan cerita ini ke episode selanjutnya. Episode terakhir ini diawali dengan Episode terakhir ini diawali dengan scene ketika mereka dalam suasana duka kehilangan salah seorang sahabat yang mereka sayangi. Ethan tidak lagi bersama mereka. Hal ini juga disadari oleh Alaric tentang sekolah mereka yang selalu berhadapan dengan masalah-masalah yang membahayakan murid-muridnya. Satu-satunya senjata yang berada di muka bumi yang bisa membunuh Tribrid sekarang
Satu-satunya senjata yang bisa membunuh Tribrid sekarang sudah diamankan oleh Hope. Lalu datanglah Finch dengan membawa sebuah paket bingkisan kiriman dari seseorang dari New Orleans. Ternyata itu adalah abu dari mendiang ayah Hope. Semua orang berusaha untuk move on, termasuk Finch yang sekarang tidak lagi berdekatan dengan Josie. Josie sudah pindah ke Eropa dan tidak lagi di sini bersama mereka. Setelahnya, Alaric mengumpulkan murid-muridnya di sini. Dia memberikan pidato tentang bebelasungkawa atas kehilangan salah seorang muridnya dan juga rasa kecewanya terhadap dirinya sendiri yang awalnya dulunya dia mendirikan sekolah ini bertujuan untuk melindungi murid-murid supernatural. Namun malah berujung murid-muridnya ini harus berhadapan dengan banyaknya masalah. Alaric merasa sekolah ini tidak lagi menjadi rumah yang bisa membuat murid-muridnya merasa aman. Dia pun memutuskan untuk menghentikan sekolah ini, menutup sekolah ini untuk selamanya. Walaupun hal ini ditentang oleh Hope dan murid-murid lainnya, Alaric sudah dengan keputusan akhirnya. Lizzie juga sudah mempersiapkan barang-barangnya dan berkemungkinan dia bakal menyusul Josie ke Eropa. MJ menolak hal itu karena dia merasa kalau seandainya sekolah ini ditutup, bagaimana nasib mereka anak-anak supernatural di luar sana yang kehilangan tempat tinggal. Begitupun dengan Hope, dia juga tidak setuju kalau seandainya sekolah ini ditutup. Alaric membela dirinya, mengatakan kalau seandainya sekolah ini tetap berdiri, maka bakal ada lagi Ethan selanjutnya, yaitu muridnya yang nantinya bakal terancam. Cleo yang juga sudah tidak lagi memiliki saudara, dia yang sebatang kara, dia menjadikan sekolah Salvatore ini juga tempatnya alias rumah. Bagaimana nanti nasib Cleo? Lalu Caleb pun mengajak Cleo untuk pergi bersama-sama pulang ke kampung halamannya. Caleb lalu menyuruh Cleo untuk melihat kira-kira apa yang bakal terjadi di masa depan. Juga dengan menggunakan pikirannya Caleb, kira-kira apa yang bakal terjadi kepada mereka. Kita lanjut kepada Hope yang sekarang ini sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat sebuah ritual. Di mana di tengah wadah ritualnya ini dia sudah mempersiapkan foto dirinya dan foto Landon dan juga menggunakan darahnya. Akhirnya Hope memanggil Landon dari limbo. Disinilah kita berada, ini Landon yang ternyata kedatangan tamu baru yaitu Ethan yang baru saja meninggal akhir-akhir ini. Landon bisa saja membawa Ethan kembali menuju kedamaian atau kembali ke dunia nyata, namun hal itu bakal memberikan konsekuensi kepada Landon karena sebelumnya Landon sudah membangkitkan 3 orang temannya juga yaitu Jed, Caleb, dan MJ. Landon tiba-tiba menghilang. Ya, dia tadi sudah dipanggil oleh Hope menuju dunia nyata. Hope merindukannya dan ingin berbicara. Landon memang seorang ferryman alias Charon yang baru di dunia limbo, dan Hope juga sudah mengetahui hal itu. Hope sepertinya sudah mulai menerima tentang hubungan mereka yang sepertinya tidak berada di dunia yang sama. Hope lalu mengajukan permintaannya kalau dia ingin bertemu dengan ayahnya yang mungkin saja berada di limbo. Namun hal itu tidak bisa diusahakan begitu saja oleh Landon karena apapun yang dia lakukan itu bakal membutuhkan biaya. Jika Hope dulunya sudah kehilangan rasa kemanusiawiannya, ternyata hal ini juga dialami oleh Landon. Semakin banyak Landon membantu orang-orang yang berada di limbo, itu membuat dirinya mati rasa. Namun Landon masih mengingat bagaimana perasaan cintanya terhadap Hope. Tidak beberapa lama setelah itu, Landon pun menghilang dan kembali ke limbo. Sekembalinya Landon ke limbo, dia mendapati sudah tidak ada lagi pelanggannya. Ternyata posisinya tadi sudah digantikan sementara oleh Ethan melayani seluruh tamunya. Kita kembali ke sekolah Salvatore di mana di sini MJ berusaha untuk meyakinkan Alaric dan Lizzie dalam bersama-sama untuk meyakinkan Alaric untuk tetap membuat sekolah ini berjalan. MJ juga mengumpulkan daftar siswa yang menginginkan sekolah ini untuk tetap ada. Namun Lizzie membantah justru murid-murid yang setuju dengan adanya sekolah ini tetap berjalan, mereka semua sebenarnya berada dalam bahaya dan belum bisa mereka prediksi apa yang bakal terjadi di masa depan. Sementara itu MJ meyakinkan justru di luar sana adalah dunia yang tidak aman bagi mereka makhluk-makhluk supernatural. Alaric sebenarnya tidak benar-benar ingin sekolah ini ditutup. Padahal dari awal dia bersama istrinya Caroline mendirikan sekolah ini untuk mengamankan putri-putri mereka. Tetapi setelah banyaknya kejadian yang membahayakan mereka semua, untuk itulah Alaric memutuskan untuk menghentikan dan menutup sekolah ini.
Kita memang udah nggak ada lagi ya melihat Josie. Ya, Josie saat sekarang ini sedang bersama ibunya di Eropa. Dan sebelumnya Josie sempat mengirimkan kalung yang dulunya itu adalah kalung yang diberikan oleh Hope kepadanya. Dikirimkanlah oleh Josie kalung ini ke keluarganya Hope yang berada di New Orleans. Itu membawa Hope kembali ke keluarganya, dan dengan kalung ini akhirnya Hope pun menyadarkan dirinya atas rasa kemanusiawiannya. Kali ini kalung ini sudah berada di tangan Hope dan Hope memberikannya kepada Alaric. Kalung ini bakal membuat isi hati yang sebenarnya bisa terdengar dan bisa membuat seseorang memberikan keputusan terhadap sesuatu. Landon yang kasihan melihat Ethan yang berada di limbo ini. Sebenarnya Landon ingin membawa Ethan menuju kedamaian, namun Ethan malah berubah pikiran. Dia merasa kalau dia berada di sini dia bisa membantu-bantu Landon. Kita tahu ya kalau Ethan sebelumnya ketika dia berteman dengan MG, dia yang bermain pahlawan-pahlawanan, dia memang menikmati bagaimana rasanya membantu sesama. Dan Ethan merasa kalau seandainya di dunia sana, di dunia nyata dia tidak memiliki andil, mungkin saja di limbo ini dia bisa membantu Landon. Hope yang merasa kalau seandainya sekolah ini ditutup, maka tempat ini bukanlah lagi menjadi tempat yang menjadi rumahnya. Dan itu membuat Hope ragu apakah ini adalah keputusan yang tepat untuk menyebarkan debu milik ayahnya ini ke danau di dekat sekolahnya. Tiba-tiba Hope mendapati ada seseorang yang memanggil di belakangnya, ternyata itu adalah Landon. Landon yang sekarang merupakan seorang ferryman, dia yang mengendalikan dan mengamankan limbo, jadi Landon bisa semau hatinya pergi ke dunia nyata dan kembali lagi ke limbo. Setelah perdebatan tadi antara Lizzie, Alaric dengan MG, Lizzie datang ke sini menemui MG mengatakan kalau memang sebelumnya ketika MG sudah mati, Lizzie merasa kalau sudah tidak ada lagi yang penting di dalam hidupnya. Dari titik inilah Lizzie berubah pikiran dan mengatakan kalau dia ingin tetap berada di sini mendukung MG dan juga tetap ingin sekolah ini berdiri. Ya walau bagaimanapun jika ada hadangan di masa depan. Lizzie yang awalnya hendak menyusul Josie untuk bersekolah di sekolah sihir di Eropa, akhirnya Lizzie mengurungkan niatnya dan bakal menetap di sini. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan tokoh lama dari series ini yang berawal dari The Vampire Diaries, The Originals. Ya, wanita ini adalah Caroline, dia adalah ibunya Lizzie. Wanita yang mengandung Lizzie dan dulu juga pernah menjadi istrinya Alaric. Kalian juga masih ingat dong kalau Caroline ini dulunya juga merupakan seseorang yang dicintai oleh Klaus, ayahnya Hope. Sementara itu, Ben dan Jed sedang meracik sebuah ramuan yang bisa mendeteksi menjadi kelemahan dari serigala. Ya, ramuan ini jika terkena kepada kulit serigala itu bisa menimbulkan rasa sakit, namun ternyata Jed tidak merasakan apapun. Ternyata apa yang dialami oleh Jed sebelumnya ketika dia mati lalu dia dibangkitkan kembali dari limbo, itu mereset semuanya sehingga Jed tidak lagi memiliki kekuatan. Jed sekarang hanyalah manusia biasa, bukan lagi menjadi werewolf. Walau bagaimanapun dan apapun yang terjadi di antara mereka, Ben tetap berjanji kalau dia bakal selalu ada di sisi Jed. Lalu datanglah Jed ke sini menyapa Finch. Sebenarnya Jed datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal karena dia diajak Ben untuk pergi dari sekolah ini untuk menjalani hidup mereka bersama-sama. Dan karena Jed bukanlah merupakan werewolf alias manusia serigala, maka status alfanya sudah tidak ada lagi di tangannya dan bakal dia serahkan kepada Finch. Jed mengucapkan terima kasih dan mereka pun berpamitan. Hope sebelumnya memang sudah meminta tolong kepada Landon untuk mencari tahu bagaimana keadaan ayahnya. Maka dari itu, Landon datang kembali ke sini. Dia tidak bisa semudah itu saja kembali membawa manusia ke kehidupan. Jadi Landon datang ke sini menyampaikan pesan dari ayah Hope. Landon pun mengalirkan kekuatannya kepada tangan Hope, seolah-olah kita melihatnya seperti cahaya proyektor gitu ya. Jadi Hope dan Landon bisa melihat dari layar ini seluruh memori dari Hope lahir ketika dia kecil dan bertumbuh dewasa yang selalu dinaungi ayahnya. Yang mereka lihat ini seperti video ya. Juga ada sapaan dari Ethan di limbo yang mengatakan kalau dia menemukan kenyamanan berada di sana. Dan selanjutnya muncullah sosok ayah Hope. Ayahnya memanggil Hope dengan sapaan semenjak Hope kecil, yaitu Little Wolf. Ayahnya menitipkan pesan tentang Hope yang sekarang sudah bertumbuh menjadi Tribrid. Kalau seandainya Hope melakukan kesalahan di masa depan, itu semuanya adalah hal yang wajar ketika Hope nantinya juga bakal bertemu dengan masa-masa sulit. Namun yang terpenting bagaimana Hope menyikapinya.
Hope juga bakal bertemu dengan orang-orang yang dia sayangi, dan Hope juga nantinya bakal merasakan kehilangan. Karena itulah harga yang sangat besar yang harus diambil oleh seseorang yang hidup abadi. Ayahnya juga mengatakan kalau dahulunya dia sudah melakukan banyak kesalahan dan itu adalah hal yang dia sesali. Namun kelahiran Hope adalah satu-satunya hal yang benar-benar sudah mengubah dirinya. Ayahnya amat sangat menyayangi Hope selalu dan selamanya. Ucapan dan pesan dari ayahnya ini benar-benar membuat Hope terharu dan menangis. Setelah mendengar pesan ayahnya, Hope pun semakin kuat hatinya agar sekolah Salvatore ini tetap berjalan. Hope mungkin adalah satu-satunya Tri-Breed yang berada di dunia ini, ya untuk sementara ini. Walaupun dia tidak akan pernah bisa mati ketika dia bertemu dengan musuh apapun, tapi dia juga merupakan makhluk supernatural yang takut berada di luar sana. Akhirnya, Alaric pun memutuskan bagaimana nasib dari sekolah ini ke depannya. Dia pun mengumpulkan seluruh murid-muridnya. Dia menyampaikan pidato yang berkemungkinan ini adalah pidato perpisahannya. Dulunya Alaric mendirikan sekolah ini memang untuk melindungi murid-muridnya yang berkemampuan supernatural. Dan sekarang Alaric melihat di sekitarnya tentang berbagai halangan yang selama ini sudah menyerang mereka. Maka Alaric memulai untuk membuat sebuah buku yang mana di dalam buku itu nanti bakal dia tuliskan tentang apa-apa saja yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Tentang makhluk gaib yang pernah mereka hadapi dan juga tentang peperangan. Semua itu dia lakukan agar nanti tulisannya bisa membantu para generasi penerus mereka. Dan inilah kepala sekolah mereka yang baru, yaitu Caroline. Alaric pun meninggalkan sekolah ini, walaupun Hope khawatir dengan Alaric apakah dia bakal baik-baik saja. Alaric juga berpesan agar Hope baik-baik berada di sini. Dia pun memeluk Alaric dan berterima kasih bahwa Alaric selama ini menyayangi Hope seperti anaknya sendiri. Satu-satunya senjata yang sudah ditempa oleh dewa yang kita ketahui itu adalah senjata yang bisa membunuh Tri-Breed sekarang diamankan di bawah inventaris sekolah. Tentang masa depan yang sebelumnya sempat dilihat oleh Cleo, dia tidak ingin menceritakan apa gambaran yang sudah dia lihat sebelumnya kepada siapapun, termasuk kepada Caleb. Karena kalau seandainya bayangan masa depan itu dia ceritakan pada orang lain, nantinya bakal ada faktor X yang mempengaruhi masa depan tersebut. Inti dari semuanya, Cleo bersyukur dan sangat amat senang karena sekolah ini tidak jadi ditutup dan bakal tetap berjalan serta menjadi rumah bagi makhluk-makhluk supernatural juga seperti Cleo yang tidak lagi memiliki keluarga. Karena sekolah ini bakal tetap berdiri dan Hope bakal tinggal di sini sampai selanjutnya, dia pun berencana untuk menaruh debu ayahnya di danau ini. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara Landon. Ya walaupun mereka sudah hidup berbeda dunia, Landon bisa datang ke sini sesuka hatinya. Dan satu hal yang tidak akan pernah dia lupakan, dia bakal akan selalu dan selamanya mencintai Hope. Landon pun menemani Hope untuk menebar debu ayahnya. Kehidupan terus berlanjut. Seluruh murid-murid di sekolah Salvatore juga bersiap-siap untuk menyambut calon murid-murid baru. Sampai di episode terakhir ini kita memang tidak bertemu lagi dengan Josie ya. Kalau dari ceritanya, Josie saat sekarang ini tinggal di Eropa. Terlihatlah raut wajah mereka yang penuh bahagia. Begitu banyak ujian dan rintangan ketika mereka berada di sekolah ini, namun mereka yakin kalau mereka bisa menghadapinya bersama-sama. Mereka lalu menyambut murid-murid baru ini di rumah baru mereka. Dan akhirnya ya kita sudah sampai di penghujung season ini. Akhirnya cerita ini berakhir dengan damai. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena Cici nggak ingin kalian ketinggalan video updatean terbaru dari Cici Tales. Sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya. Bye-bye!